Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan ngeklik video ini dan terhubung dengan Mari di sini. Baik Libra, ini adalah pembacaan untuk kita cari tahu ya bagaimana kondisi dan keadaannya si dia saat ini kepada dirimu ya dalam hubungan bersama dengan kamu. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Libra saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari The Star di sana, berikut ada energi dari Queen of Swords ya, dan berikutnya ada energi dari Judgment. Nah, berikutnya ada energi dari Knight of Wands, kemudian ada energi dari Page of Wands, dan berikutnya di situ ada energi dari King of Swords ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau Mari lihat, tentu ya penilaian tentang si pasangannya kamu ini tuh ke kamu ini mantep banget gitu. Jadi kayaknya ini adalah sebuah hubungan yang menurut dia setidaknya di saat sekarang ya, ini menjanjikan banget untuk bermasa depan. Walau boleh saja ya topik tentang pembahasan masa depan belum lagi dia suguhkan ya menjadi tema perbincangan kalian berdua gitu. Tapi jika dia menilai kamu pinter ya secara kalian Libra gitu ya, kemampuan komunikasinya kamu baik, caranya kamu berinteraksi bagus gitu. Jadi kayak jangan-jangan obrolan-obrolan kalian memang bobot gitu ya, berbobot di sana. Bukan hanya kayak sebatas ngegosipin tetangga kah, ngegosipin temen kah, ngegosipin artis kah gitu ya. Obrolan tentang remeh-temeh nggak ada jelasnya gitu ya. Tapi ada obrolan yang kayak memancing untuk intelektual itu tuh terasah. Nah, seperti itu ya. Secara penampilan juga menurut dia penampilan kamu ya masuk banget sama model fashionnya dia. Nah, itu bisa di sana ya. Bagaimana kualitas dari dirimu bagus sekali gitu. Karena gini, memang seseorang ini ya yang menjadi pasangannya kamu ini, Marlet ini tuh tipe orangnya pilih-pilih tebu ini. Gitu loh. Dia itu tuh tipe orang yang kayak ngebatasin dunia sosialnya dia gitu ya. Dianya itu tuh kayak memang dia bisa akan ramah kepada siapapun, tapi untuk membiarkan seseorang itu tuh dekat kepada dirinya, dia itu punya ini loh standar ya. Dia punya standar dan kualitas di sana. Dan yang ianya untuk di saat ini dia ngerasa standar kualitasnya itu tuh ada di kamu gitu. Dan beberapa kamu melampaui standarnya dia gitu loh. Misal contoh ya, tadinya dia bilang gini, aku mah gak peduli kalau soal penampilan, seksi atau tidak, maco atau tidak, ganteng atau tidak, cantik atau tidak. Tapi yang penting itu tuh enak aja udah dilihat sama pinter misalnya. Lah dateng kamu bukan hanya pinter, tapi juga montok seksi misalnya. Kamu yuk kelihatan laki banget, model tubuhnya kamu tinggi besar misalnya gitu ya, mungkin berotot gitu ya. Oh, di sana, dandannya kamu cakep gitu ya, kamu kayak model laki-laki metroseksual, modern, jadi plus gitu loh kamu jatuhnya ya, plus nilainya kamu, plus gitu, A plus gitu ya, di sana. Itu karena seseorang ini tuh Marliat takjub ini ngelihat kamu, takjub gitu loh ya. Walaupun ya tadi bahwa misalnya kalian belum pernah nih ngobrolin tentang masa depan, tapi untuk menjalani ini saja dia rasa untuk sementara waktu terasa sudah cukup gitu loh. Walau misalnya gini ya, misalnya model hubungan kalian saat sekarang seperti kayak teman tapi mesra, atau katakan mungkin hubungan kalian saat sekarang itu HTS, hubungan tanpa status. Tapi kalau menurut dia worth it ini untuk dijalani, worth it gitu loh.
ya. Jadi kalau untuk soal status, mari lihat jika kalian belum menikah ya, status itu mah nggak penting. Nah, di sana nggak penting. Pokoknya kalian masih tetap menjalani interaksi layaknya dua orang yang lagi deket, gitu ya. Syukur-syukurlah memang jika suatu saat kedekatan ini tuh berubah menjadi satu hal yang sakral, yaitu pernikahan. Syukur-syukur, gitu ya. Tapi dia nggak akan memaksa untuk cepat ya masuk kepada urusan pernikahan, gitu ya. Karena orang ini tuh dia kalau melakukan segala sesuatunya itu tuh dengan perhitungan yang mateng, bukan hanya kayak terbawa arus emosional, nggak mau dia. Dan dia meyakini kalau kamu juga demikian, gitu loh. Di sana ya, pokoknya jalanin aja dulu, gitu. Nah, dan ini juga bisa bukan hanya dari sisi kualitas intelektual atau kecantikan atau bagaimana taraf hidup sosialnya kamu atau hidup ekonominya kamu saat sekarang ya. Tapi ini mari agak vulgar ini ya, masuk ke agak vulgar sedikit ya, omongin tentang seksual. Maaf. Mana tahu kalian sudah sempat ini beradegan seksual, melakukan aktivitas seksual. Secara seksual juga kamu sangat memuaskan. Nah, gitu dia ya. Nah, ini kan tidak akan tabu ya kalau untuk kalian yang berstatus suami istri, gitu ya. Jadi kok kayaknya top markotop lah, udah gitu aja. Sebenarnya ini bisa singkat, tapi baru 6 menit ini kayak gimana nih ya? Mau diupload 6 menit nanti nggak dapat monet mari. Jadi biarkan aja dulu mari ngebacot-bacot di sini ya. Poinnya udahlah nggak ada lagi yang mau disampaikan. Mantap Jos, maknyus apa lah tuh, sebutlah itu yang oke ya. Ya udahlah, udah begitu tuh penilaian dari si dianya ke kamu. Karena orang ini tuh seneng menilai dia, gitu loh. Jadi untuk sampai sejauh ini dia masih belum dapet ya nilai-nilai yang jelek-jelek tentang kamu, belum dapet dia, gitu loh. Ataupun kalau ada, tapi kayak masih hal-hal simpel, misalnya kayak kamu senengnya ngupil gitu ya, ketika ngobrol sama dia itu bisa, itu bukan satu hal yang krusial gitu ya, bukan hal yang penting juga, udah enggak ada masalah gitu. Atau kayak ini ada beberapa di antara kalian ada ya mungkin saking kamu nyaman dengan dia, kadang-kadang ada sikap kayak kekanak-kanakannya kamu ya, kayak ngebocahnya kamu, tapi itu tuh bukan bikin dia ilfil, tapi kayak gemes manja, gemes seneng sama kamunya gitu. Jadi kayak urusan kalian berdua dalam berinteraksi nggak yang tegang terus gitu ya. Ada bayolan-bayolannya kamu yang seger gitu ya, yang jok-joknya kamu itu tuh masuk banget sama dia gitu ya. Nah jadi ya dengan sisi kekanak-kanakannya kamu atau ngebocahnya kamu itu justru bikin kamu kelihatan lucu, kelihatan menyenangkan. Nah seperti itu ya. Di sana. Dan ini kalau untuk soal seksual, memang dengan kamu sangat amat memuaskan. Tapi ada beberapa di sini agak-agaknya dia sedikit kewalahan ya untuk menyeimbangi kamu di atas ranjang, gitu. Karena di sini tuh kayak kadang-kadang dia sadari sih dianya itu tuh kurang lepas, gitu ya. Kalau berinteraksi dengan kamu tidak seluas kamu. Kalau kamu masih ada di situ tuh kelihatan luasnya gitu. Kalau dia sedang belajar di sana. Mari lihat. Ya, nah jadi itu untuk urusan seksual ya kadang-kadang dia agak ngos-ngosan juga ini ngikutin ritmenya kamu gitu ya. Ada juga dia kayak bingung-bingungnya, ada beberapa di sana. Karena ada beberapa hal aktivitas dengan dirimu, ya salah satunya adalah seksual. Ini tuh sesuatu yang belum pernah dia lakukan, sesuatu yang belum pernah dia kerjakan. Namun dia bukannya menolak untuk mencoba menikmati hal itu atau melakukan hal itu ya, tapi dia kayak butuh untuk membiasakan diri. Nah, di sana ya butuh untuk belajar juga
gitu, butuh untuk menikmati juga sesuatu yang baru ini. Dia bukannya menolak untuk fleksibel hidup atau berpetualangan dalam hidup gitu ya. Tapi dia butuh waktu yang sedikit agak lebih lambat gitu ya, dalam upaya melakukannya, gitu aja. Di sana ya menyenangkan ya, jadi kayak terbuka cakrawalanya dia ketika dia mulai berinteraksi dengan kamu, terbuka gitu loh. Jadi sesuatu yang tidak dia ketahui jadi dia ketahui, sesuatu yang tidak pernah dia lihat jadi dia lihat, sesuatu yang tidak pernah dia rasakan jadi dia rasakan, gitu loh. Jadi ada beberapa menganggap bahwa kamunya itu tuh mengeluarkan dia dari cangkang hidupnya dia selama ini. Kadang-kadang seseorang ini tuh mau ini dengan jaim sih sebenarnya ya, mengakui gitu loh, mengakui bahwa tapi dia bukannya merendahkan dirinya dia juga ya, karena ini orang nggak, agak susah ini mengaku kalah gitu ya, tapi mengakui bahwa ya 1-2 level kamunya itu tuh ada di atas dia gitu. Dalam hal apa Cici Mari? Entah dalam hal apa aja lah gitu, tapi yang jelasnya ada di sana ya. Jadi ini semacam kayak hidup baru ya kalau dengan kamu gitu loh, semacam hidup baru. Dan ianya ada beberapa hal yang kamu lakukan dalam hubungan ini bersama dengan dia, itu tuh memperkaya pengalaman hidupnya dia, sudah dialami untuk di saat ini gitu ya. Karena ini kayaknya hidupnya dia memang cenderung kaku gitu ya, cenderung kaku, setidaknya itu pengakuan dari si dia gitu, kayak terhitung sempit gitu. Nah kamu di sini dengan stylenya kamu membawa dia keluar dari kotak sempit ini, melenturkan dia dari kekakuannya dia ini, gitu loh. Nah beberapa di antara kalian memang mau ini tuh agak-agaknya bertengkar ya, bertengkar ideologi kah, bertengkar sesuatu kah. Tapi model pertengkaran kalian itu tuh bukan bikin kayak akhirnya benci gitu ya, enggak. Tapi pertengkaran yang justru di sana itu tuh untuk menyatukan ya, kalau menurut dia menyatukan. Nah di sana bukan untuk memisahkan gitu ya. Memang mungkin agak-agak ada betekak-betekaknya kalian ya, walaupun misalnya kamu tuh cewek dia cowok gitu, tapi kamu punya pola pandang sendiri yang dengan belak-belakan kamu bisa sampaikan, ya dia seneng dengan belak-belakannya kamu itu, seneng dia gitu loh. Jadi tidak merepotkan, kalau dengan kamu itu tuh nggak merepotkan. Jadi kayak semacam dia penasaran, what next, apalagi nih berikutnya dengan kamu gitu ya, di sana. Dan ya enggak repotnya itu tuh karena kamu dengan lugas menyampaikan. Jadi kayak kamunya itu tuh kan tahu ya tentang dirinya kamu, tahu dengan cara membawakan dirinya kamu gitu. Jadi untuk adegan-adegan misterius sebenarnya orang ini tuh paling benci banget ini gitu. Nah tetapi di kamu enggak ada misterius yang bikin sampai dia garuk-garuk kepala. Memang rasa penasaran ada, tapi rasa penasaran itu tuh di level yang menyenangkan. Ada tuh kan rasa penasaran menyenangkan. Nah itu bukan rasa penasaran aduh gimana nih ya, yang bikin sebel sendiri. Nah enggak yang begitu kalau dengan kamu, enggak sebel. Tapi kayak sedang membuka misteri box yang dia tahu ini misteri. Dia udah punya pemikiran dalam misteri box ini tuh, ini pasti hal-hal yang wow ya, wow dalam artian positif gitu. Nah di sana ya. Nah itu maka kata Mari, kalau untuk sampai sejauh ini nggak ada lah komplain-komplainnya, dia nyaman dengan kamu tuh nyaman, dengan kamu itu tuh menarik gitu. Dengan kamu tuh asik gitu ya. Ya memang kalau bisa mah, jika bisa nih berinteraksi dengan kamu itu tuh
lebih diperpanjang durasinya. Nah, kalau kamu bisa gitu ya. Kalau nggak bisa mah ya sudah, dia mau sih mencoba untuk mengerti, memahami kamu gitu ya. Nah tapi ya kamu nggak usah kaget kalau nanti dia mau juga menyampaikan sama kamu gitu loh. Maunya kita itu tuh ngobrolnya jangan hanya 3 jam satu hari ya, tapi ya yo 4 jam kek, 5 jam kek gitu. Karena memang orang ini tuh juga lugas sama seperti kamu gitu, sama seperti kamu menurut dia gitu ya. Jadi dia kan punya pandangan sendiri ya, walaupun ada kemungkinan pandangannya dia tentang kamu ya, penilaiannya dia tentang kamu itu tuh menurut kamu ya tidak benar gitu ya. Nah tetapi ya namanya ini pandangannya dia ya, ya kan dia suka-suka hati aja menilai tentang kamu ya. Tapi yang ianya untuk sampai sejauh ini tidak ada yang negatifnya tentang kamu. Nah seperti itu ya di sana. Nah kalau dalam rumah tangga ini tuh kalau menurut dia ya, walaupun misalnya rumah tangga ini tuh belum ideal seperti bagaimana rumah tangganya orang lain, tapi dia menyadari bahwa inilah keunikan rumah tangganya kalian gitu. Karena menurut dia kadang-kadang relasinya kalian berdua ini seperti partner gitu ya, bukan hanya semacam model suami istri gitu, tapi sebagai partner, sebagai teman gitu ya, sebagai sahabat, sebagai rekan bisnis, bisa begitu ya, bisa begitu. Nah, namun dia tahu bahwa ya ini tuh bukan menjadi alasan rumah tangga ini tuh segera akan kacau balau ndak karu-karuan gitu ya. Tetap bahwa kalau keadaan membaik ya, bukan hanya kayak sebatas kekakuan saja yang ada, tapi kemudian keintiman, keromantisan lebih sering ya, dia yakin pasti itu akan ada terjadi gitu loh ya. Nah di sana memang betul seseorang ini tuh juga sebenarnya dia butuh ya keleluasaan. Maksudnya kalau ditempel pun dia terus-terusan, dianya itu tuh gerah juga nih itu ya, karena nampaknya memang sifat introvertnya dia ada gitu loh. Jadi kadang-kadang dia memang butuh waktu me time ya, butuh me time gitu loh, butuh waktu untuk diri dia sendiri dengan segala macam aktivitas pribadinya dia gitu ya. Nah tapi ya setidaknya kalaupun dia bukan meminta interaksi yang lebih sering dari kamu, namun setiap ada kesempatan untuk berinteraksi itu diisi dengan hal-hal yang berkualitas di sana gitu ya. Dia enggak minta misalnya intim terus-terusan gitu, nempel ke kayak perangko, ada di mana dia di situ ada kamu, ada di mana kamu di situ ada dia gitu ya. Dia enggak minta juga itu. Nah demikian. Tapi ya kalau bisa tuh tetaplah relasi ini tuh dijaga dengan sangat-sangat baik gitu. Dan ingat bahwa ini tuh bisa menjadi rumah tangga yang unik ya di sana. Kalau menurut gambarannya dia, dan dia rasa itu mah udah benar juga dengan model rumah tangganya kalian yang sedikit berbeda daripada orang-orang lain. Misalnya ya, ini tuh berbeda rumah tangganya karena ada beberapa di sini mari lihat kayaknya boboknya ndak bareng, misalnya contoh ya, maaf, boboknya ndak bareng gitu ya, satu boboknya di kamar sini, satu boboknya di kamar sana gitu. Atau bisa pertemuan itu tuh ya ndak sering-sering ya, karena ada aktivitas masing-masing pihak gitu ya. Jadi interaksinya itu tuh ya ndak kayak rumah tangga orang lain yang setiap sore sudah duduk bareng ngopi berdua sampai pagi ya aktivitasnya ya, sore ngopi, malam nonton televisi, terus tidur, masuk ke kamar deep talk atau apa itu pillow talk dan sebagainya, itu apalah istilahnya itu ya. Mungkin kalian yang nggak begitu modelnya kan, nggak modelnya itu tuh ya kayak gimana lah itu rumah tangga orang-orang ada di luar sana.
atau hubungan pacaran orang-orang yang ada di luar sana gitu ya. Tapi yang menurut dia ya ini sudah baik dan dia yakin nanti tuh di masa depan akan jauh lebih baik lagi ya relationshipnya kalian berdua ini gitu ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aquarius, Libra, berikut Pisces di sana, hadir energi dari Leo, Sagittarius, kemudian energi dari Aries, dan berikut ada energi dari Gemini menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.